Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada teman-teman yang saya banggakan dan kepada Bu Bella sebagai dosen blockchain yang kami hormati. Eh, Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Vito Silahudin, Fatan Hakim Bagas, kemudian ada Hazri, ada Zulfa Isnandi, dan saya sendiri, Rafli Gimnastiar. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Efek Pendidikan Kesehatan dengan Metode Pertama, kerja untuk mengurus kaki diabetes patiens mellitus. Di materi ini ada terdiri dari tiga subbab, yaitu ada pendahuluan, kemudian latar belakang, yang terakhir ada metode. Di subbab pendahuluan ini yang akan dipaparkan oleh Mas Hazri. Kepada Mas Hazri dipersilakan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta tahun 2030. Badan Federasi Diabetes Internasional (IDF) pada tahun 2009 memperkirakan peningkatan jumlah orang dengan diabetes mellitus sebesar 7,0 juta pada tahun 2009 menjadi 12 juta pada tahun 2030. Next. Hasil survei pendahuluan diperoleh data bahwa di RS Ungaran tahun 2011 prevalensi 2.681 penderita diabetes mellitus orang. Pasien dengan diabetes mellitus memiliki risiko 15% mengalami ulkus kaki diabetes seumur hidup dan risiko kekambuhan dalam 5 tahun 70%. Neuropati perifer, penyakit vaskular pinggiran, beban tekanan abnormal pada pelantar, dan infeksi merupakan risiko penting untuk ulkus kaki diabetik dan amputasi. Perawatan kaki adalah usaha kemungkinan pencegahan primer oleh penderita diabetes mellitus. Pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki pada pasien dengan diabetes mellitus mencakup pemeriksaan kaki setiap hari, cuci kaki setiap hari, dan memakai sepatu dengan ukuran yang tepat dan nyaman dipakai. Perawat dapat memberikan informasi tentang perawatan kaki pada penderita diabetes mellitus melalui pendidikan kesehatan. Media yang tersedia antara lain dengan menggunakan demo selisih dan metode pendidikan kesehatan dengan menggunakan selebaran akan mendapatkan tingkat pemahaman 40%. Saat menggunakan metode demonstrasi, tingkat pemahaman akan mencapai 90%. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zulfa ya. Ini tadi dibaca sampai selesai belum ya? Yang pendahuluan. Belum itu Mas Zulfa mau. Iya. Pada Zulfa dipersilakan. Ulkus kaki diabetes adalah komplikasi kronis yang paling ditakuti diabetes mellitus. Baik dari segi lama pengobatan, biaya tinggi diperlukan untuk perawatan tersebut menghabiskan 3 kali lebih banyak dana dibandingkan tanpa tukar. Penderitaan diabetes legak baris di negara maju memerlukan biaya tinggi untuk perawatan yang diterapkan antara 10.000 US dollar sampai 12.000 US dollar per tahun bagi penderita. Penderita diabetes legak Indonesia di Indonesia membutuhkan biaya tinggi sekitar 1,3 juta rupiah sampai 1,6 juta per bulan dan 43,5 juta per tahun untuk seorang penderita orang dengan diabetes mellitus yang harus menjalani amputasi di Indonesia pada tahun 2003. Nomor itu sekitar 25% dari total pasien yang diobati
untuk kaki tubuhnya bermasalah. Tidak ada amputasi yang harus terjadi jika Anda menderita diabetes mellitus, memiliki pengetahuan dan serius ingin menjaga dan merawat kakinya secara rutin. Merawat kaki yang bagus bisa mencegah terjadinya amputasi sekitar setengah sampai 3/4. Baik, subbab berikutnya itu adalah latar belakang kepada Mas Vito ya. Dipersilakan. Terima kasih Mas Rafli. Untuk latar belakang, diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi karena produksi insulin yang tidak mencakup atau penggunaan insulin yang tidak efektif oleh tubuh. Ini adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, mempengaruhi jutaan individu. Salah satu komplikasi umum yang terkait dengan diabetes adalah masalah kaki, yang dapat menyebabkan konsekuensi berat jika tidak dikelola dengan benar. Pendidikan kesehatan memainkan peran penting dan pemberdayaan pasien diabetes untuk mengurus kaki mereka secara efektif. Dan penggunaan metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis mereka. Latar belakang ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi mengenai kemampuan untuk merawat kaki pada pasien diabetes. Dan di suap berikutnya itu ada metode yang akan dipaparkan oleh Mas Fatan Hakim Bagas kepada Mas Fatan Hakim Bagas, dipersilakan. Dalam metode research ini kita menggunakan peneliti. Digunakan metode review kriteria. Metode ini melibatkan analisis dan mensintesis literatur yang relevan dan bertujuan untuk memahami dan menggabungkan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya mengenai topik yang sedang dipelajari. Metode pertama, pertanyaan penelitian. Identifikasi masalah atau penelitian yang ingin Anda diskusikan. 2. Mencari literatur yang relevan. Mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti database akademik, buku, dan artikel jurnal. 3. Evaluasi sastra. Peneliti mengevaluasi literatur yang dipilih untuk mengevaluasi metodologi, kualitas, relevansi, dan penelitian yang digunakan dalam setiap penelitian. 4. Analisis dan sintesis sastra. Analisis literatur yang dipilih dan mensintesis temuan utama yang terkait dengan topik penelitian. Berikutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.